Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah. Apakah sudah sarapan semua? Sudah? Bagus, anak pintar. Sebelum kita berangkat sekolah, kita harus sarapan terlebih dahulu untuk menambah energi pada diri kita. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kepada ketua dipersilakan untuk memimpin doa. Amin. Alhamdulillah kita telah membaca doa secara bersama-sama. Untuk yang selanjutnya, untuk mengetahui anak-anak ibu yang hebat ini pada hadir semua atau tidak, ibu akan melakukan kegiatan absensi. Untuk atas nama Agung hadir, Andi hadir, Cynthia hadir, Rika hadir, Bunga hadir. Alhamdulillah anak-anak hebat ibu hadir semua. Tetap semangat ya. Oke, untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas materi tentang klasifikasi tumbuhan dikotil dan monokotil. Apakah di sini ada yang sudah tahu dikotil dan monokotil? Anak-anak semua? Belum? Oke, mari kita bahas. Oke, untuk materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah klasifikasi dikotil dan monokotil. Sebelum ibu lanjut dalam pembahasan materi tersebut, ibu ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, apakah di sini suka buah-buahan? Wah, semua suka buah-buahan, pintar, anak yang sehat. Kita harus makan buah-buahan supaya badan kita sehat. Oke, yang pertama ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari dikotil dan monokotil. Yang pertama ada pengertian dari monokotil. Kira-kira monokotil apa ya? Ada yang bisa membantu ibu menjawab? Tidak. Oke, akan ibu jelaskan terlebih dahulu. Monokotil adalah tumbuhan berbiji berkeping satu. Jadi, tumbuhan monokotil adalah tumbuhan berbiji yang berkeping satu. Sedangkan tumbuhan dikotil adalah tumbuhan berbiji berkeping biji berkeping. Ada yang bisa membantu menjawab? Nah, oh, benar sekali, lebih dari satu, berarti berkeping dua. Jadi tumbuhan dikotil adalah tumbuhan berbiji yang berkeping dua. Adapun ciri-ciri dari tumbuhan dikotil maupun monokotil. Dilihat dari akarnya.
yang tahu akar itu apa? Akar itu adalah sebuah atau bagian dari tumbuhan yang mampu menyerap air dan zat hara. Seperti kita itu mencari makanan di dalam tanah gitu, yang ada di dalam tanah. Jadi perbedaannya, kalau monokotil akarnya itu serabut, itu disebut dengan monokotil. Sedangkan untuk berakar tunggang disebut dengan salah satu tumbuhannya termasuk dalam klasifikasi tumbuhan dikotil. Untuk macam-macam tumbuhannya, Ibu akan memberikan sebuah gambar tentang buah-buahan. Ini buah-buahan apa, anak-anak? Pintar, semangka. Kalau ini durian. Kalau ini pir, pintar. Kalau ini apa, bunga? Alpukat. Iya, benar, pintar. Kalau ini adalah buah yang dekat-dekat di rumah kita, buah nangka. Pintar sekali. Nah, dalam buah-buahan itu ada yang tergolong ke dalam tumbuhan monokotil maupun tumbuhan dikotil. Jadi yang tumbuhan monokotil itu kan berkeping satu, sedangkan tumbuhan dikotil itu berkeping dua. Ingat-ingat aja, kalau mono itu satu, nah diko itu dua. Jadi kalau ada tumbuhan monokotil berarti tumbuhan yang berkeping satu, sedangkan kalau ada tumbuhan dikotil berarti tumbuhan berbiji yang berkeping dua. Nah, tadi Ibu udah menjelaskan tumbuhan yang berkeping satu dan berkeping dua. Apakah di sini sudah jelas materi yang Ibu berikan tentang dikotil dan monokotil? Sudah jelas? Oke. Tetapi Ibu akan memberikan sebuah video. Nanti kalian menonton video yang Ibu berikan dan mengamati di situ ada apa aja, ada buah-buahan apa aja yang termasuk ke dalam dikotil dan monokotil. Oke, mari kita saksikan bersama-sama.
Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan materi tentang klasifikasi dikotil dan monokotil. Sekarang Ibu ada sebuah klasifikasi dikotil dan monokotil. Nanti Ibu akan memberikan gambar atau foto-foto buah-buahan. Nah, nanti kalian tebak ya, itu masuk dalam klasifikasi tumbuhan dikotil atau tumbuhan monokotil. Nah, Ibu perjelas sedikit, kalau tumbuhan dikotil itu berkeping dua. Kalau tumbuhan monokotil itu berarti berkeping satu. Mono kan satu, berarti itu berkeping satu. Nah, Ibu ada gambar. Ini gambar apa? Ini gambar apa coba? Semangka. Ya, benar sekali. Ini gambar semangka. Semangka itu termasuk ke dalam tumbuhan dikotil atau monokotil. Kalau semangka itu berarti berkeping dua. Kalau berkeping dua masuk apa? Ya benar, dikotil. Sini Ibu tempel di sini. Yang selanjutnya Ibu punya gambar apa ya? Nih, ini adalah gambar dari yang sering ibu kita masak apa? Kelapa. Ya benar, kelapa itu masuk ke dalam klasifikasi tumbuhan dikotil atau monokotil. Kalau kelapa itu kalau dipecah kan nggak ada yang bisa terbelah menjadi dua, cuma batangnya aja. Jadi kalau kelapa itu masuk ke dalam klasifikasi tumbuhan yang berkeping satu apa tadi? Mono. Oh iya, monokotil. Jadi di sini kelapa masuk ke dalam klasifikasi tumbuhan monokotil. Ada lagi ini adalah pepaya. Ya benar, kita biasanya sering menjumpai pepaya di sekitar rumah kita. Pepaya itu masuk ke dalam klasifikasi apa? Ada yang bisa jawab? Oh iya, bunga dikotil. Apakah benar itu masuk ke dalam dikotil? Teman-teman yang lain? Salah, itu berarti masuk ke dalam tumbuhan monokotil yang berkeping satu. Pinter. Jadi Ibu taruh di klasifikasi tumbuhan monokotil yang berkeping satu. Ada lagi buah. Nah, ini adalah nangka. Kalau masih muda bisa disayur, tapi kalau udah matang gitu bisa dimakan sebagai buah. Nah, nangka itu masuk ke dalam klasifikasi tumbuhan dikotil atau monokotil. Nangka itu masuk ke dalam tumbuhan dikotil. Kenapa ke dalam tumbuhan dikotil? Coba Cynthia. Oh iya benar, karena dikotil itu berkeping dua. Ada lagi ini apa? Ini adalah pisang. Pisang itu berkeping satu, jadi masuk ke monokotil. Pintar. Ada lagi buah kiwi. Kiwi itu seperti buah stroberi, jadi bijinya itu cuma berkeping satu, jadi masuk ke dalam monokotil yang berkeping satu. Nah, yang terakhir untuk monokotil itu ada nanas. Nanas itu masuk ke dalam klasifikasi tumbuhan monokotil. Nah, berarti ini sisanya masuknya ke tumbuhan dikotil atau berkeping satu. Nah, kita lihat ini ada alpukat. Ketika kita makan alpukat, dalamnya ada bijinya. Nah, bijinya itu bisa dibelah menjadi dua. Itu yang disebut dengan dikotil atau berkeping dua.
ada lagi buah pir. Pir itu dari gambarnya sudah terlihat bahwasanya pir itu berkeping dua, ada 1, 2. Jadi kita masukkan ke dalam tumbuhan dikotil. Yang terakhir ada, wow, ini apa? Ini adalah yang suka, biasanya suka banget, tetapi yang nggak suka biasanya itu pusing mencium bau atau baunya. Jadi ketika kita tidak suka itu pasti baunya sangat semerbak gitu. Nah, ini adalah durian. Siapa di sini yang nggak suka durian? Oh, Bunga nggak suka durian? Nggak apa-apa, masih ada buah yang lain. Nah, durian itu berarti masuk ke dalam klasifikasi tumbuhan dikotil atau berkeping dua. Nah, tadi kita sudah belajar bersama-sama tentang klasifikasi tumbuhan dikotil dan monokotil, dan juga kita sudah menyelesaikan game atau membuat klasifikasi tumbuhan dikotil dan monokotil. Jadi kita akan menarik kesimpulan dari materi yang sudah Ibu jelaskan, sudah melihat video, sudah melakukan klasifikasi tumbuhan dikotil dan monokotil. Oke, untuk yang pertama kita simpulkan bersama-sama. Apa itu tumbuhan monokotil? Ya, benar banget Bunga. Setuju sama pendapat Bunga. Monokotil adalah tumbuhan berbiji yang berkeping 1. Lanjut kok. Dikotil adalah sebuah tumbuhan yang berkeping 2. Benar, pinter anak-anak Ibu. Dikotil berkeping 2, monokotil berkeping 1. Nah, untuk ciri-cirinya dari akarnya, kalau tumbuhan monokotil tadi contohnya apa saja? Ada kelapa. Kelapa itu berakar apa ya? Kelapa itu berakar serabut yang banyak-banyak itu loh. Nah, sedangkan kalau tumbuhan dikotil adalah tumbuhan yang berkeping 2. Jadi akarnya itu tunggang. Jadi klasifikasi tumbuhan dikotil dan monokotil itu, yang pertama dikotil, yang kedua dan monokotil. Nah, dalam tumbuhan dikotil dan monokotil ada buah-buahnya. Contohnya nih, yang masuk ke dalam kategori tumbuhan dikotil ada durian, nangka, alpukat, semangka, pir. Sedangkan yang berbiji 1 itu ada pepaya, kelapa, nanas, pisang, dan kiwi. Oke, untuk memperdalam materi yang Ibu berikan, Ibu akan memberikan sebuah tugas. Tenang, tugasnya akan dilaksanakan di rumah dan dikumpulkan ketika pertemuan selanjutnya yang bertemu dengan Ibu lagi. Oke, untuk mempersingkat waktu, Ibu terima kasih karena kalian sudah mendengarkan Ibu dengan baik, sudah belajar secara bersama-sama, dan memahami materi yang diberikan oleh Ibu. Sebelum kita tutup, ada baiknya tadi kita buka dengan membaca doa dan kita tutup dengan membaca doa juga. Kepada ketua dipersilahkan untuk memimpin membaca doa. Amin. Alhamdulillah, kita sudah selesai dalam pembelajaran klasifikasi tumbuhan dikotil dan monokotil. Untuk anak-anak semua tetap semangat dan tugasnya segera dilakukan supaya tidak beranak pinak atau menumpuk-numpuk. Sampai jumpa minggu depan dan tetap semangat, tetap belajar terus. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.